Assalamualaikum Mbak, lanjut ya. Kita coba untuk trading lagi di XAU. Ini sebenarnya tadi kita sudah sempat entry ya. Cuman di sini karena momentumnya cukup bagus ya. Dimana dia kemungkinan ya, dia kan sudah naik nih. Tadi sempat naik ya. Lalu di sini ada momentum candle yang saat ini masih kebentuk, itu bearish. Ada potensi untuk dia mengejar pada area gapping Mbak. Karena ya memang sih nggak selalu XAU itu ngejar gapping, karena kadang-kadang dia langsung naik. Cuman kan di sini ada penolakan harga ya, alias momentumnya berpindah. Jadi kita akan coba untuk cek di M5 apakah ada set untuk sell posisi. Ini markingan yang tadi sempat kita entry Mbak ya. Jadi kita entry pada area penting ini, buy di sini dengan target ya, target mengejar area penting yang masih fresh di sini. Dan ternyata ini terbreak ya, terbreak berarti untuk area ini sudah gagal ya, sudah nggak valid karena sudah terbreak. Lalu dia membuat area penting di sebelah sini nih, membuat area penting sebelah sini. Jadi setelah dia melakukan break ya, break pada area penting yang di sebelah sini tadi yang kita kotakin, dia turun retrace mengambil area penting yang masih fresh di sini sebelum melanjutkan kenaikannya. Nah, berhubung di sini saat dia turun ini momentumnya cukup kuat dan di sini nggak ada area penting yang kebentuk, ada potensi untuk area penting ini yang sudah nggak fresh ini akan keambil. Oke, di sini nggak ada area penting Mbak ya. Cuman untuk lebih meyakinkan kita akan coba turunin lagi di M1 ya, karena di sini nggak ada area penting. Nah, di sini ada area penting kebentuk nih Mbak ya. Nah, area penting kebentuk nih. Dia turun ya, membuat area penting, meninggalkan area penting, dan retest ke atas, turun. Jadi ada potensi untuk dia turun ke bawah. Di sini Simba akan langsung eksekusi sell. Oke, ini tak hapus saja. Nah, di sini ada potensi untuk area ini nanti ke break Mbak ya. Area ini nanti ke break. Ya, area ini yang Simba kotakan atau Simba marking ini ke break. Kenapa? Karena ini sudah bukan lagi area penting yang masih fresh. Karena dia sudah keambil di sini, dia naik, lalu ke tes lagi ya, naik, ada potensi dia nge-retrace mencari area penting yang masih fresh. Area penting yang masih fresh di mana? Di sini, Mbak. Bentar. Ini yang masih fresh nih. Ini ada area penting yang masih fresh. Nah, jadi ada potensi untuk dia mengejar pada zona yang di sebelah sini. Jadi ini lebih baik kita hapus ya, zona yang di atasnya. Nah, seperti ini. Jadi di sini sudah nggak fresh karena sudah keambil. Lalu dia naik membuat break ya. Lalu dia turun. Jika ini melihat ya, jika melihat dari pergerakan yang di sebelah yang di sebelah sini, melihat dari pergerakan momentum candle yang di sebelah sini, itu tekanan apa sellernya cukup kuat Mbak ya. Sebenarnya yang paling bagus kalau dia membuat drop, lalu di sini ada candlestick kejepit drop. Nah, kita bisa entry pada area penting yang di sebelah sini. Berhubung di sini nggak ada area penting kebentuk ya, makanya tadi kita turun di M5 di M1, dan di sini ada area penting yang masih fresh dan sudah keambil. Jadi ada potensi untuk dia turun ya, turun mengejar area penting di M5 yang di sebelah sini. Kalau area yang ini masih fresh Mbak ya, ada potensi untuk dia ngejar sampai ke sini. Cuma karena area ini sudah nggak fresh, ada potensi untuk dia naik ya, lalu turun ke area yang di sebelah sini Mbak. Wis, cuman seperti itu saja sih analisa Mbak, nggak terlalu banyak pasang indikator ya, bahkan malah Mbak nggak pakai indikator ya, cuman memanfaatkan momentum candle saja. Plus kita nggak terlalu banyak tarik garis Mbak ya. Jolali Mbak, karo disepati karo di samping ngopi. Di sini area penting, cuman ini maksudnya masih area base Mbak ya, bukan area OP. Kecuali kalau ini nanti ke break ya, ada potensi ini berubah menjadi area order block, yang ada potensi juga ini nanti keambil ya, tapi biasanya dia turun dulu mengambil area penting, baru target area penting selanjutnya. Tapi kalau ini nanti memotong candlenya kuat ya, turunnya ini kuat banget ya, ada potensi untuk area ini atau area penting di sebelah sini itu ke break. Apalagi jika kita melihat ya, satu itu kan masih ada peluang ini ya, apa namanya, gapping ya, ada peluang gapping.
Terkecuali kalau ini shadow atas nih, liquidity-nya ini kejebol, pergerakan jebret, ya kemungkinan ini gappingnya akan tertinggal, Mbah, nggak ditutup gap dulu. Entah itu 1 minggu yang akan datang, baru udah ketutup ya. Karena kalau ini area liquidity ini belum keambil, ya ada potensi dia turun, Mbah, menutup gapping yang di sebelah sini. Tapi kalau ini sudah keambil, ya wassalam, market akan naik lebih tinggi lagi, Mbah. Ya ini sudah mulai ada pergerakan ya, harusnya sih dapat ya, karena di sini sudah ketahan alias masih tertahan, naik ketahan, harusnya sih turun dengan target di M5, yaitu pada area penting yang masih fresh. Di sini kita tetap pakai RR 1:1, risk di 25, lalu TP-nya di 25, Mbah ya. Jadi sebelum teman-teman memutuskan untuk masuk di market, pastikan ya harus menentukan terlebih dahulu resikonya. Atau paling enggak ya, dari awal itu sudah di planning, kita tujuannya mau scalping atau mau swing. Jadi harus diperjelas dulu ya, karena scalping dan swing itu beda analisanya. Swing menganalisa jangka panjang, kalau scalping itu jangka pendek. Misal Mbah, aku suka kedua-duanya, Mbah, suka scalping, suka juga swing. Ya kalau suka dua-duanya ya pastikan punya dua akun yang berbeda. Ya, samain buka akun satu untuk yang swing, akun yang satunya lagi untuk scalping ya. Jadi biar nanti nggak tabrakan metode yang digunakan. Setelah menentukan kita mau trading atau swing ya, scalping atau swing ya. Langkah keduanya itu tentukan metode apa yang mau digunakan. Metode itu kan beda-beda, ada yang pakai BBMI, ada yang pakai SMC, ada yang pakai ICT, ada yang pakai Bollinger Band, ada yang pakai Fibo, dan masih banyak lagi ya. Ada yang pakai Fibo Musang dan macam-macam. Pokoknya kan metode banyak banget. Nah, itu tentukan dulu metodenya seperti apa. Jika pakai metode momentum candle kayak Simbah nih, misalkan sampean mau scalping, aku mau scalping saja. Aku pakai metode yang Simbah gunakan, pakai momentum candle. H1 untuk menandai area penting, H1 untuk melihat momentum candlenya, lalu di M5 untuk mencari area penting sekaligus setup entry posisi. Ya monggo kalau mau pakai metode ini nggak masalah. Setelah menentukan metodenya, langkah yang ketiga, tentukan dulu manajemen resikonya. Jadi sebelum kalian pencet buy atau sell, itu pastikan sudah tersimpan tuh di memori kita berapa resiko yang kita gunakan. Simbah di sini kan meresikokan di 25 ya. Jadi semisal nanti dia floating minus di 25, maka Simbah akan close posisi secara manual. Meskipun di sini nggak Simbah pasang SLTP ya. Kenapa? Karena Simbah lebih suka manual kalau scalpingan. Berbeda kalau kita swing atau day trading itu pasang SLTP, Simbah tinggal. Cuman kan kalau scalping itu kita pantau. Jadi Simbah lebih suka di manual. Entry-nya di manual, nggak suka pending order ya. Jadi langsung buy atau langsung sell. Begitupun SLTP-nya, Simbah lebih suka di manual. Lebih suka semisal dia floating minus ya, kita langsung close jika sudah sampai di 25 USD. Begitupun sebaliknya, jika dia running profit nih di 25 USD, maka kita akan close posisi saat sudah sampai 25 USD. Jadi ketiga hal itu yang perlu teman-teman pegang ya. Yang pertama, tentukan dulu mau scalping atau mau swing. Yang kedua, metode apa yang mau digunakan. Yang ketiga, manajemen resiko. Di sini Simbah pakai RR 1:2, 1:1 ya, untuk yang video uploadan ini. Cuman kalau teman-teman sendiri bebas ya, mau pakai 1:1, 1:2. Cuman di sini kalau untuk scalping ya, itu yang bagus itu di 1:1 atau 1:2. Jangan lebih, Mbak ya. Kalau lebih itu sering sering balik harga. Jadi SL-nya itu takut kena ya. SL-nya itu nanti teman-teman sering kena kalau ngambil rewardnya terlalu jauh. Karena apa? Karena kita menganalisa di H1 itu kan secara biasnya itu jangka pendek ya, bukan jangka panjang. Jadi market itu akan sering bolak-balik ya. Sering membuat area penting baru, balik lagi, naik lagi, membuat area penting baru, turun lagi kayak gitu. Beda kalau kita ngambil biasnya di H4 atau di daily ya. Itu kan biasnya agak panjang tuh. Jadi SL kita lebih lebih presisi gitu ya kalau untuk bermain swing.
Cuman kalau scalping kayak gini nggak bisa kita ambil DP yang terlalu jauh. Mungkin bisa, itu pun hanya keberuntungan saja. Pas market itu benar-benar sesuai dengan analisa kita lalu dia trendingnya kencang kayak gitu. Cuman di sini kalau yang sudah Simbah pelajari dan Simbah praktekkan, itu RR-nya cukup di 1:1 dan 1:2 saja. Itu sudah cukup ya. Tinggal pintar-pintar kita sendiri saja untuk mencari area-area penting. Jadi kita semisal sudah dapat gitu ya, ya wes close saja, kita tinggalkan HP-nya, kita cari kegiatan lain, lalu kita jarang-jarang lah buka market. Nanti pas buka market, oh ternyata ada area penting ya, tinggal tandai dia masuk ke area penting ya. Semisal ini dia masuk ke sini ya, ke area penting, lalu di sini ada pelemahan momentum, ya kita bisa buy. Cuman kalau di sini momentumnya kuat ya, candlestick gede-gede kayak gini ya, ya itu resiko mbak, itu jangan ya. Karena kalau candlesticknya kuat-kuat kayak gini, itu ada potensi untuk area ini ke break. Tapi kalau ada pelemahan momen, nah itu yang bagus, teman-teman bisa entry. Jadi intinya kalau sudah target ya wis close ya. Jadi jangan merubah target. Dari awal tentukan dulu targetnya di 1:1 atau 1:2. Jika 1:1 ya wis close, 1:2 ya udah close juga ya kalau sudah target. Setelah itu ya cari setup lain lagi. Karena di market itu ya, selagi market itu bergerak ya pasti akan ada momen-momen baru mbak ya. Apalagi kalau scalpingan kayak gini itu kan dia sering membuat zona-zona yang masih fresh ya. Jadi tinggal kita sendiri saja yang olah gitu ya. Tinggal pintar-pintar saja kita yang olah untuk mencari atau menandai area-area penting yang terbentuk saat terjadinya pergerakan. Oke, di sini sudah masuk Mbak ya. Sudah masuk area TP, target 25 ini sudah 30, jadi kita akan close posisi meskipun dia belum sampai pada area penting karena ini sudah masuk ke target risk and reward rasio kita. Oke, selesai, kita dapat profit di 31 USD. Jadi simple mbak tradingnya. Dibilang simple ya nggak simple ya. Simple kalau yang dia sudah terbiasa, tapi kalau yang belum terbiasa ya mungkin ini cara yang cukup sulit. Cuman sekali lagi itu terbentuk karena kebiasaan juga mbak ya. Jadi kalau teman-teman biasa pakai metode seperti ini ya Simbah lo dari dulu metodenya nggak ganti-ganti ya. Cuman kayak gini aja kalau untuk scalping. Ya kenapa? Karena menurut Simbah metode ini cukup profitable ya. Ya kadang yang miss juga Simbah kena SL, cuman secara RR itu rewardnya itu lebih tinggi mbak daripada lossnya. Makanya tergantung kita sendiri ya, pintar-pintar saja kita dalam mengelola resiko dan mencari area-area penting untuk kita jadikan setup entry posisi. Semoga video dari pengalaman Simbah ini bermanfaat ya, karena sekali lagi di sini Simbah bukan guru atau bukan trader yang profesional yang bisa menjadi seorang mentor ya. Di sini Simbah hanya berbagi pengalaman seputar dunia forex dan itu pengalaman yang Simbah alami sendiri. Jadi teman-teman bisa menerapkan jika sekiranya metode ini cocok ya monggo, kalau mau dipakai sekiranya nggak cocok di gaya trading sampean ya nggak usah dipakai. Semoga bermanfaat. Salam dari saya, Simbah Info.